Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Baik ya, soalnya cuaca yang cerah nggak hujan, saya ketakutan. Udah berapa bulan yang saya doa, Tuhan tolong bagaimana kalau hujan nih, ribet bener. Tapi Tuhan baik, Tuhan dengar doa saya nggak hujan. Ini pas hari kita berdua berdoa lu, masa ini kita kebentur berdua sama nih. Sebenarnya pas hari kan tanggal 25, sama tanggal 4. Habis kata istri suruh tanggal 4, dia takut mau istri, ya udah jadi tanggal 4 begitu. Ya udahlah. Ya ada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, lalu Tuhan bagiku. Hari berganti-ganti, hari berganti hari, dapat kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir hidupku. Baik-baik, akan semuanya Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sudah, kita buka ruang saksian ya, yang mau bersaksi satu-satu. Bisa dua-dua. Dari mana dulu tuh? Dari depan. Dari pelatihan dulu kesaksian. Shalom. Shalom. Semua dikasih Tuhan semuanya. Amin. Semua bersuka cita. Amin. Yang bersuka cita angkat tangan semuanya. Amin. Puji nama Tuhan ya. Kita pada sore hari ini mau merayakan Natal di gereja rumah-rumah ya. Di rumah Bu Cencen. Dan kita percaya bahwa Tuhan hadir di mana 2-3 orang berkumpul, Allah ada di sini. Amin. Karena Tuhan itu roh. Kita juga punya roh. Dan di mana roh Allah ada bekerja, ada pemulihan, ada keselamatan, dan juga ada pembalikan keadaan. Yang terpenting pada saat kita terima Yesus, itu ada keselamatan. Gak insya Allah lagi, gak mudah-mudahan tahu ya selamat apa enggak ya. Nah, ya kita harus yakin, iman ya. Jadi yang udah punya, yang jadi orang Kristen sudah lama, masih gak yakin masuk surga, ayo diberesin hatinya.
Ya, jangan sampai nanti udah capek-capek melayani, capek-capek jadi orang Kristen, apa bedanya? Nanti nggak masuk surga. Karena apa nih, hatinya belum diberesin ya. Jadi tidak jaminan bahwa orang Kristen masuk surga semuanya, pendeta-pendeta masuk surga semuanya. Walaupun ada keselamatan melalui Tuhan Yesus, tapi perbuatannya tidak sesuai firman, misalnya pendeta-pendeta berzina tetap berzina, nah itu tetap nggak masuk surga ya. Jangan jaminan, oh ini orang Kristen pasti deh masuk surga, terus hidupnya sembarangan, hidupnya bisa kemarin ada kejadian membunuh ya kan, terus juga ada yang berzina, selingkuh apa ya, nah itu tidak akan masuk ke surga ya. Jadi ibu-ibu sekalian, kita di tempat ini mau merayakan Natal. Apa sih artinya Natal? Natal itu di dalam Yohanes 3 ayat 16, siapa yang ingat? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya sama Tuhan Yesus diselamatkan. Jadi di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang berkuasa. Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar nabi, tapi dia juru selamat. Karena dia lahir bukan dari benih laki-laki, tapi dari Rohulullah, Roh Kudus ya, yang membuat perawan Maryam akhirnya mengandung juru selamat ya. Jadi kita semua di tempat ini harus bangga mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar. Jadi jalan hidup kita dilurusin ya. Ada hidupnya masih melancang-melenceng, masih nipu, masih bohong, masih suka kepahitan, masih suka marah-marah, ngomel-ngomel, itu belum lurus jalan hidupnya. Sedangkan Tuhan bilang, aku datang meluruskan jalan hidup. Jadi setiap lembah-lembah harus ditimbun. Lembah-lembah apa sih? Lembah-lembah keputusasaan, lembah-lembah kelemahan, lembah-lembah di mana depresi ya. Itu lembah-lembah kepahitan sama orang, cepat tersinggung, bentar lagi cepat marah. Nah, itu lembah-lembah ditimbun. Harus ditutup kata Tuhan. Dan juga gunung-gunung tinggi harus dipotong ya, gunung-gunung tinggi harus dibabat. Gunung-gunung tinggi itu berbicara apa? Ada kesombongan ya kan, ayo dibabat. Ada keserakahan, ada marah-marah, apa sedikit cepat marah, apa sedikit masalah cepat meledak. Itu gunung-gunung tinggi harus diratakan, sehingga Tuhan Yesus datang menjadi juru selamat, juru damai juga. Jadi ada nggak nih periksa damai sejahtera di hati ini? Karena Tuhan bilang waktu turun ke dunia, akulah Raja Damai. Tuhan Yesus itu Raja Damai. Jadi hati yang sudah menerima Yesus di hati itu memerintah, ada damai sejahtera. Walaupun di luaran, aduh, nih nanti gempa gimana nih? Kemarin baru saya pulang dari Depok, ya pulang dari Bukit Doa. Teman saya ada bilang, Bu Maria, hati-hati akhir tahun ini akan terjadi bencana. Saya setiap malam kalau terjadi bencana apa suka dibangunin sama Tuhan, suruh doa jam 2 malam, jam 3 malam. Dia gelisah bangun, suruh doa. Jadi ikut doa ya. Jadi doakan orang-orang, doakan jiwa-jiwa yang belum selamat. Misal ibu siapa tadi Bu dari Cianjur? Bu Ani. Nah itu kan ada keluarganya masih di Cianjur yang belum percaya Yesus. Misalnya mereka kalau meninggal kena gempa hampir 300 orang. Mereka mati kemana? Jiwa mereka tanpa keselamatan. Ya, kita harus ayo jadi terang, jadi garam, kabarkan, kasih tahu aja mengenai percaya nggak percaya, ini Roh Kudus yang bekerja. Ayo terima Isa Masih, terima keselamatan. Jadi kita harus jadi saksi dimanapun berada ya, ke tetangga. Jangan di rumah terus, pergilah. Kata Tuhan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ibu-ibu yang bawel-bawel, jangan cuma ngomongin orang ya. Kok sono ngomongin tentang Tuhan ya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus menyembuhkan. Nah ibu ini Bu Ani ya, tadi praktekin anaknya sakit, tumpang tangan. Jangan cari dokter, cari dukun, jangan. Cari Tuhan sungguh-sungguh ya. Kalau memang harus dokter, Tuhan juga masih pakai dokter, asal jangan ke dukun. Kalau ke dukun, ke orang pintar itu biasa pakai kuasa kegelapan. Setan bisa kasih kesembuhan nggak? Bisa juga. Ilmu putih, tetapi nanti ada tumbalnya. Ada yang sakit lagi, ada yang sakit lagi gitu ya. Jadi kita pada sore hari ini
percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan juru selamat kita. Sebagai orang percaya kita harus ngalami Tuhan, jangan apa kata orang ya. Kayak misal Sri percaya Yesus udah terima kemarin diucapin, tapi doa ya. Kalau orang Kristen paling gampang deh, nggak usah maaf kata ya, nggak usah nyuci diri jasmani, tapi yang penting cuci hati. Kalau ada hati yang jahat, hati yang sombong, hati yang iri, hati yang benci, itu yang dicuci, bukan jasmani kita ya. Dalaman hati kita yang dibersihkan, sehingga kita berkenan, berdoa, tidak ada ganjalan. Kalau hati kita benci sama orang, doanya terhalang kan? Ya beberesan dulu, mengampuni ya. Jadi doa kita nggak terhalang pada saat kita berdoa. Nah maka Tuhan dengar. Kalau Tuhan dengar, nah itu pemulihan terjadi, ngalamin Tuhan. Kayak Bu Ani ini ngalamin Tuhan Yesus itu hidup benar. Jadi berdoa cari sungguh-sungguh, cari Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Jadi rohnya kuat. Jangan lupa juga baca Alkitab tiap hari. Di sini yang belum ada Alkitab, saya ada yang sumbang Alkitab, saya bagikan. Yang penting dibaca, direnungkan. Itu Tuhan ngomong dari Alkitab. Saya seringkali pada ngalami masa-masa susah saya, Alkitab yang ngomong. Duh Tuhan, aku khawatir nih, gimana nih, suami saya dulu bangkrut, nggak ada kerjaan, saya bukan tulang rusuk doang, jadi tulang punggung ya. Jadi bekerja keras juga, anak masih kecil-kecil ya. Jadi kita di firman, jangan kamu khawatir, serahkanlah semua kekhawatiranmu kepadaku. Oh iya Tuhan, ada ayatnya. Jadi ngomong, Tuhan aku serahkan kekhawatiranku kepadamu. Misalnya oh lagi PHK, aduh lagi kontrakan belum ada duit ya, ini lagi anak lagi seret, misalnya suami juga lagi sakit. Nah kita datang sama Tuhan, ngomong ya, ngomong sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Terus di ujung doanya harus terima kasih Tuhan, aku percaya Tuhan pasti tolong. Ada iman. Jangan nangis aja gegerungan sampai doa, nangis terus. Boleh nangis tapi jangan terus-terusan. Kalau terus-terusan jadi depresi, putus asa. Jadi bilang, mana Tuhan, gue udah nangis jejengkingan, kok nggak jawab, mana nih Tuhan? Nggak ada, nggak kelihatan lagi Tuhan gitu kan. Tapi ujung doa kita harus bilang, Tuhan aku percaya Engkau pasti tolong. Karena firman-Mu berkata, serahkanlah semua kekhawatiranmu kepadaku. Kata Tuhan, ya udah saya serahin Tuhan, jangan dipikirin lagi. Tahun 2023 tahunnya ke depannya tahun yang sukar. Hari ini aja Gunung Semeru meletus. Udah dengar belum beritanya? Nah, kemarin udah Garut lagi. Nanti sebentar lagi di mana seluruh dunia. Bahkan ada di negara itu lavanya yang hidup lagi, sampai muntahannya sampai meluber lavanya. Ada itu di satu negara yang di mana gunungnya itu udah mati, tapi hari ini muncrat lagi itu sampai meluber magmanya kemana-mana. Kalau kelindes itu gosong, rumah angus, rumput angus, pohon angus, gosong, pada ngungsi, ribuan orang ngungsi. Rumah-rumah juga udah hancur. Mau kemana saudara? Ya, jadi tahun 2023 ini kita wanti-wanti dekat sama Tuhan. Tiap hari bangun nggak ibu-ibu jam 4, jam 5, cari Tuhan dulu. Jangan masak air, masak Indomie, masak apa lagi nih, kopi. Nah jangan, bilang Tuhan terima kasih, berdoa, menyembah, baca firman, renungkan. Itu ada kekuatan, sukacita ya, nyanyi-nyanyi sambil bersukacita ya, ibu-ibu semuanya. Amin. Amin. Ya demikian firman Tuhan pada hari Natal ini di rumah Bu Cencan. Nanti lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang datang, dikuatkan ya. Bukan karena ada sembako datang, ada makanan datang, enggak. Kita datang ke tempat ini berkumpul, saling mendoakan, saling menguatkan ya. Terus juga dengar firman, itu lebih daripada segala harta. Ya, karena itu makanan roh. Itu lebih lagi daripada segala harta. Harta bisa habis, beras bisa habis, atau Tuhan sumbernya itu yang kita dapat tidak pernah habis-habisnya. Ya, jadi mati hidup dalam tangan Tuhan mah udah paling enak. Kayak saya kemana-kemana nggak usah takut khawatir. Cimaria nggak takut COVID, enggak. Cimaria nggak takut khawatir tahun depan, enggak. Jangan khawatir, udah percaya aja. Ya percaya aja, Tuhan bukain pekerjaan, Tuhan bukain rencanamu, bukain dagangan apa, minta hikmat, minta ide. Jadi kita anak Tuhan harus rajin, jangan malas. Bukan berarti doa-doa duit jatuh dari langit ya.
Harus bekerja. Kalau belum ada kerjaan, bingung kerjaan apa, doa. Doa juga satu pekerjaan. Gedur, pintu sorga diketok. Kata Tuhan, mintalah maka akan diberi. Carilah maka akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan, gitu ya. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang suka bersembunyi, dan kita ayo cari, gitu ya. Pada saat kita bertemu sama Tuhan, udah bergandeng tangan jalan sama Tuhan, udah paling enak ya. Jadi hati kita ada bahagia, senang, sukacita, nggak kosong, nelongso. Udah gitu hati kita, aduh, kalau orang Sunda bilang mudi, kayak kosong, nyakit, ada apa nih? Karena belum ketemu Tuhan. Kalau udah ketemu Tuhan, kayak Bu Ani, udah enak nih, hati bahagia, deket Tuhan, cinta Tuhan, ya. Jadi kekristenan tuh bukan agama, bukan ritual. Ya nggak ngerti bahasa Indonesia, Alkitab itu dibaca, ngerti, ya. Kan bahasa Indonesia, saudara, orang apa? Indonesia. Baca, itu Alkitab paling mudah dimengerti. Minta hikmat sama Tuhan, artinya apa nih? Bacalah kalau yang baru-baru, perjanjian baru dulu ya, tapi rutin, sepasal 2 pasal rutin. Kayak saudara makan tiap hari rutin kan? Nah ini juga makanan roh. Firman Tuhan itu roh kita yang dimakan, dikasih isi ya. Jadi kita jangan sampai kita kelaparan rohani. Nanti apa ciri-cirinya orang lapar rohani? Cepat tersinggung, cepat marah, cepat pahit. Itu orang yang kerdil, nggak bertumbuh, nggak berakar ya. Jadi kita kalau mau tahun depan, tahun pembalikan keadaan, Cimaria tahun depan katanya Pak Jokowi tahun kesusahan, masa kegelapan, tahun kelaparan. Tapi anak-anak Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan. Kayak bangsa Mesir mau ditimpa tulah yang banyak. Tapi bangsa Israel disimpan di tanah Goshen, ya, di satu tanah di mana rumputnya segar, banyak domba kambing bisa makan. Aneh loh, di tempat saya aja di komplek yang bangun rumah mau bangun tinggi, yang lagi susah mah susah. Aneh kan? Nah, barulah kita minta sama Tuhan adakan perbedaan supaya Tuhan kasih pemulihan, kemudahan. Susah senang ikut Tuhan, miskin kaya ikut Tuhan. Jadi kita nggak usah, aduh, ntar deh kalau diberkatin baru ikut Tuhan. Jangan. Tuhan itu nggak hanya segampang hanya karena uang, bukan. Ya, kayak kita kan ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang. Jangan gitu, Tuhan juga nggak mau ya. Waduh, kalau ada duitnya Bu Cencen, ada sembako nggak hari ini? Ada angpau nggak? Aduh ya saudara, itu juga kita tergantung sama yang di atas ya. Jadi kita ada sembako, nggak ada sembako, ada makanan, nggak ada makanan, tetap kayak anak-anak dalam keluarga, makan nggak makan kumpul. Ya, jadi kita juga anak Tuhan. Nggak mungkin seorang ibu nggak kasih makan anaknya. Nggak mungkin seorang bapak pun tidak berusaha mencari nafkah untuk keluarganya. Demikian juga apalagi Bapa yang di sorga. Burung di udara Tuhan pelihara. Burung aja tidak menanam, tidak mencangkul, tapi dipelihara, dikasih makan. Tapi burung aja jangan tinggal di sangkar doang, harus terbang, cari makan. Artinya jangan malas ya. Kalau belum ada kerjaan, mentok kiri kanan, ayo ke sorga. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Mentok kerjaan nggak ada, kiri kanan depan belakang udah ditanyain, nggak ada kerjaan, nggak ada lowongan. Usaha pun katanya harus ada modal. Tuhan gimana? Ayo cari Tuhan. Tembus sampai sorga doanya. Sampai Tuhan kita tuh ditemuin. Sampai Tuhan itu mengulurkan tangannya. Karena Tuhan itu suka bersembunyi. Lihat nih, kamu bener gak setia? Kamu bener gak cari Tuhan? Kamu sungguh-sungguh gak cari Tuhan atau cari berkat? Gitu. Tuhan lihat hati kita. Cintamu itu karena dikasih berkat, dikasih duit, ya. Enggak, Tuhan lihat kesungguhan hati kita. Cinta kita nih sama Tuhan sejauh mana, sedalam apa cintamu sama Tuhan. Ya. Jangan sampai nanti waktu kesulitan datang, kesusahan datang, nah kemudian ada yang ngiming-ngiming, Bu Cencen, udah deh, lu nggak usah jadi anak Tuhan, nggak usah jadi orang Kristen. Ini saya kasih rumah, kasih mobil, mau nggak? Udah, udah tinggalin imanmu.
Iya mau ya. Ya, jangan nanti kita hanya di sorga kekal ya, kekekalan. Jadi jangan sementara aja. Jangan kayak Esau karena sepiring makanan, sepiring kacang merah meninggalkan imannya ya. Jadi kita sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus ya, harus mengalami Tuhan ya. Karena Isa Al-Masih itu yang terkemuka dan terkemudian, dia hakim yang adil yang akan turun ya ke bumi ini untuk apa? Nanti untuk memerintah kerajaan dunia ini, nanti diambil alih sama Tuhan Yesus. Begitu ya. Jadi nanti mah agama semua nggak ada ya, semua rontok. Pemerintahan dunia rontok, negara-negara juga nggak ada, dipimpin sama antikris ya. Jadi kita ayo dari sekarang kuatin roh kita dekat sama Tuhan ya, jangan sampai murtad ke depannya ini. Banyak nanti anak-anak Tuhan murtad juga ya. Makanya kita jangan bilang kamu Kristen tapi begini, kamu jangan kita ngomong begitu, karena kita sendiri sebagai orang Kristen udah jadi contoh belum? Ya, jangan ngomong gitu, ini orang Kristen gini, orang Kristen gitu. Jangan, kita jangan menghakimi orang. Diri kita udah beres belum? Diri kita udah benar belum? Ya, jadi kita koreksi, yang bisa kita koreksi diri kita, yang kita berubah diri kita ya. Baik ibu-ibu. Oke, puji nama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Nanti saya doain satu-satu ya.